Di awal film, kita akan ditampilkan dengan seorang ilmuwan bernama Dr. Gisu, di mana Dr. Gisu ini memiliki rencana ingin membuat sebuah serum yang bisa menyembuhkan penyakit langka yang sedang diderita oleh putri kesayangannya yang bernama Soyun. Setelah bertahun-tahun meneliti, akhirnya Dr. Gisu berhasil menunda kematian Soyun, yang walaupun saat ini Soyun belum bisa pulih seperti semula. Kemudian Dr. Gisu segera mengambil serum miliknya untuk disuntikan ke Soyun. Namun saat akan menyuntikkan serum tersebut, tiba-tiba pasukan polisi datang dan meminta Dr. Gisu untuk tidak menyuntikkan serum itu kepada Soyun. Di sana Dr. Gisu menjelaskan jika dirinya tidak menyuntikkan serum tersebut kepada Soyun, maka putri kesayangannya itu pasti akan mati. Dan di sini juga terungkap fakta bahwa serum buatan Dr. Gisu itu ternyata sangat berbahaya bagi tubuh manusia. Bahkan sampai saat ini Dr. Gisu telah menewaskan 100 orang lebih akibat eksperimen gilanya itu. Namun di sini Dr. Gisu tidak peduli dan tetap menyuntikkan serum miliknya ke tubuh Soyun. Dengan terpaksa, pihak polisi pun langsung menembak Dr. Gisu untuk menghentikan aksinya tersebut. Bersamaan dengan itu, tiba-tiba saja terjadi sebuah gempa besar yang membuat gedung-gedung di sana roboh dan hancur. Scene kemudian memperlihatkan 3 tahun setelah gempa tersebut. Ternyata dari kejadian itu, Korea menjadi salah satu negara yang paling banyak memakan korban jiwa. Bahkan saat ini dunia dilanda musim kemarau panjang yang membuat seluruh umat manusia menjadi krisis air bersih dan kelaparan di mana-mana. Sementara teknologi yang ada pada masa itu kini telah hancur, sehingga kehidupan manusia pun kembali lagi seperti zaman dulu, yang mana seluruh umat manusia harus bertahan hidup dengan cara berburu. Kemudian kita akan diperkenalkan dengan seorang pria bernama Jiwan yang saat itu dirinya terlihat sedang berburu hewan untuk dijadikan santapan. Dan di situ kebetulan Jiwan menemukan seekor buaya besar. Lalu dengan cepat ia pun menembakkan anak panahnya ke arah buaya tersebut. Namun ternyata buaya tersebut masih hidup dan langsung menyerang Jiwan. Beruntung kakak Jiwan yang bernama Namsan datang tepat waktu dan segera membunuh buaya tersebut. Daging buaya hasil buruan mereka tadi langsung Namsan jual dengan sistem barter. Orang-orang terlihat banyak yang mengantri untuk membeli daging buaya milik Namsan. Dan di sini juga kita diperkenalkan dengan seorang gadis cantik bernama Suna yang datang bersama sang nenek. Diketahui jika Suna dan Namsan ini sudah sangat dekat dan akrab. Bahkan Suna juga sudah menganggap Namsan sebagai pamannya sendiri. Kemudian tiba-tiba segerombolan preman bersenjata datang dengan menggunakan bekas mobil polisi. Tujuan mereka ke sana adalah ingin mencari orang-orang, terutama anak-anak muda yang nantinya akan mereka jual dan dibarter dengan sebuah makanan juga air bersih. Lalu di sana para preman itu melihat Suna yang masih muda dan pastinya berniat ingin membawanya. Namun Jiwan yang melihat itu tidak menerima dan langsung menghajar mereka sehingga pertarungan pun harus terjadi. Melihat Jiwan yang kewalahan menghadapi mereka, Namsan pun memutuskan untuk turun tangan dan dengan mudahnya Namsan berhasil membantai mereka satu persatu. Namsan juga sempat menanyakan siapa bos mereka dan dari mana mereka mendapatkan air bersih. Lalu disebutkanlah jika bos mereka bernama Tiger dan air bersih itu mereka dapatkan dari sebuah apartemen yang cukup jauh dari situ. Namun di sini Namsan masih berbaik hati dan membiarkan mereka semua kabur. Setelah itu, saat ingin pulang, tidak sengaja Namsan dan Jiwan melihat banyak orang di kediaman Suna. Kemudian mereka menjelaskan jika mereka adalah kelompok para guru yang mana mereka bermaksud ingin mengundang para anak muda untuk bersekolah di tempat mereka secara gratis. Bahkan mereka juga berjanji akan memberikan fasilitas terbaik dan menjamin keselamatannya. Namun sayangnya orang yang bisa diajak hanya Suna saja karena Suna berumur 18 tahun dan layak mendapatkannya. Di
Di sini, Suna pun langsung menerima tawaran tersebut karena ia ingin masa depan yang lebih baik. Apalagi di sana dikatakan ada fasilitas klinik yang bisa membantu kesehatan neneknya yang sedang memburuk. Sebelum pergi, Suna terlihat berpamitan kepada Namsan dan juga Jiwan. Suna meminta mereka untuk sesekali menjenguknya jika ada waktu luang. Hingga akhirnya mereka pun pergi dengan membawa Suna dan sang nenek. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan beberapa orang yang juga akan pergi bersama mereka. Di sana, Suna berkenalan dengan salah satu anak muda bernama Juye. Mereka terlihat sangat senang bisa saling berkenalan karena memang Juye dan Suna ini ternyata seumuran. 난 가자마자 샤워부터 할 거야. 아직도 벌레가 몸에 붙어 있는 거. Sementara itu, Namsan dan Jiwan terlihat sedang bersiap untuk melakukan perburuan di malam hari. Kembali ke Suna, karena kondisi neneknya yang kurang baik dan batuk-batuk, sang nenek merasa tidak sanggup lagi untuk berjalan. Dan hal ini dialami juga oleh seorang kakek-kakek dari keluarga yang lain. Menyadari itu, Bu Guru menyarankan nenek Suna dan si kakek untuk dibawa ke klinik terdekat yang berada di wilayah sana. Kemudian, Bu Guru meminta Suna untuk melanjutkan lagi perjalanan. Sementara sang nenek akan diantar ke klinik oleh staf yang lain. Di sini, Suna pun percaya saja dan membiarkan sang nenek untuk pergi bersama para staf lainnya. Namun setelah berjalan cukup jauh, tiba-tiba para staf tersebut membawa nenek Suna dan si kakek ke tempat yang kosong dan sama sekali tak nampak sebuah klinik atau fasilitas kesehatan di sana. Yang ternyata mereka berencana untuk membunuh nenek Suna dan si kakek di tempat itu. Dalam aksi pembunuhan tersebut, ternyata Jiwan dan Namsan kebetulan lewat dan melihat nenek Suna telah dibunuh oleh para staf tadi. Merasa tidak terima, Namsan dan Jiwan pun langsung menyerang para staf tersebut. Namun di sini Namsan langsung terkejut ketika mendapati para staf itu tidak bisa mati, padahal sudah ditikam dan ditembak. Bahkan anehnya lagi, mereka malah semakin kuat dan terus menyerang Namsan dan Jiwan secara brutal. Dalam pertarungan itu, Jiwan terlihat sedikit kewalahan untuk menghadapi lawannya. Namun untungnya staf tersebut menginjak sebuah jebakan yang membuatnya tergantung. Di sini staf itu tidak menyerah dan segera memotong kakinya sendiri agar terlepas dari jebakan tersebut dan kembali menyerang Jiwan. Terlihat Jiwan sudah mulai kehabisan tenaga untuk menghadapi staf tersebut. Namun beruntung ada seorang wanita yang tidak dikenal tiba-tiba datang dan membantu Jiwan dan Namsan. Berkat bantuan dari si wanita itu, akhirnya Namsan berhasil mengalahkan staf tersebut dengan cara memenggal kepalanya karena ternyata itu adalah kelemahannya. Setelah pertarungan, Namsan dan Jiwan langsung memakamkan nenek Suna dengan layak. Pagi harinya Namsan dan Jiwan bertemu dengan si wanita misterius itu untuk berterima kasih karena semalam telah membantu mengalahkan orang-orang tadi. Di sini wanita itu pun memperkenalkan namanya bernama Li dan ia juga mengaku kalau ia sengaja menemui Namsan dengan tujuan untuk meminta bantuannya untuk menyelamatkan para warga dan bawahannya yang telah disekap di sebuah apartemen. Lalu Li menceritakan jika ia adalah mantan angkatan udara yang dimana dulu setelah kejadian gempa dahsyat, ia bersama pasukannya ditugaskan untuk menyelamatkan para warga yang masih selamat. Di dalam pencariannya, Li tidak sengaja menemukan sebuah apartemen yang masih berdiri kokoh yang ternyata di dalam apartemen tersebut terdapat beberapa warga yang masih selamat. Bahkan di sana juga masih ada sumber air bersih yang layak diminum bagi manusia. Menyadari hal itu, kelompok Li dan para warga memutuskan untuk memperbaiki apartemen itu agar bisa ditempati oleh warga. Namun suatu hari datanglah seorang dokter ke sana dan siapa sangka dokter itu tak lain adalah Dokter Gisu yang ternyata masih hidup. Awalnya Li menganggap Dokter Gisu sebagai dokter biasa sehingga ia pun menerima Dokter Gisu untuk tinggal di apartemen tersebut karena para warga memang membutuhkan seorang dokter. Namun seiring berjalannya waktu, akhirnya kejahatan Dokter Gisu diketahui oleh Li karena pada saat itu Dokter Gisu entah bagaimana ingin memisahkan tempat antara
kaum muda dengan yang tua. Dan disinilah kaum tua bercerita kepada Lee bahwa anak-anak mereka tidak pernah kembali pada mereka semenjak dibawa oleh Dr. Gisu. Karena rahasianya terbongkar, akhirnya Dr. Gisu mengaku jika ia telah menggunakan anak-anak untuk membuat sebuah serum agar Dr. Gisu bisa hidup abadi. Bahkan, Dr. Gisu juga telah membagikannya kepada para pasukan, termasuk kepada Jenderal Kwan yang merupakan orang kepercayaan Lee. Lalu di sana, Kwan menembak salah satu anak buahnya dan menunjukkan jika ia dengan pasukannya sudah kebal dan tidak bisa mati, yang pastinya hal itu akan membantu sekali dalam pertahanan militer. Namun, Lee tetap tidak setuju jika serum itu dibuat dengan cara mengorbankan anak-anak muda. Semenjak kejadian itu, Lee memutuskan untuk kabur dari sana karena ia tidak mungkin bisa mengalahkan mereka sendirian. Maka dari itu, Lee ingin meminta bantuan kepada Namsan untuk membantai para manusia zombie itu dan menyelamatkan anak-anak muda yang telah disekap. Sementara itu, Suna yang baru saja sampai ke apartemen tersebut lalu disambut baik oleh anak-anak muda di sana. Namun Suna dan Juye masih belum menyadari kalau mereka berdua akan dijadikan bahan percobaan oleh Dr. Gisu. Sementara itu, Lee, Namsan dan juga Jiwan sedang membuat rencana untuk menyusup ke apartemen milik Dr. Gisu. Dan menurut Lee, satu-satunya cara adalah dengan masuk ke ruangan bawah tanah. Namun di situ Namsan menolaknya dan dia mengatakan akan meminta bantuan kepada seorang bos gangster bernama Tiger yang selalu menjual anak muda kepada Dr. Gisu. Tanpa pikir panjang, mereka bertiga pun langsung mengemudi pergi ke tempat Tiger. Sementara di waktu yang sama, Tiger didatangi oleh gangster lain yang mengajaknya untuk bergelut. Mendengar itu, Tiger pun setuju dan peperangan antara kedua kubu pun terjadi. Dalam peperangan itu terlihat Tiger sangat kuat dan berhasil membunuh lawan-lawannya dengan sadis. Namun di saat itu juga datanglah Namsan yang langsung berteriak dan menyuruh mereka untuk berhenti. Dan diketahui di sini jika Tiger ternyata sudah kenal dengan Namsan karena dulunya Tiger dan Namsan ini pernah bertarung. Namun saat itu Tiger kalah telak. Menyadari hal itu, Tiger pun langsung menggunakan kesempatan tersebut untuk membalas dendam kepada Namsan dan ia juga mengajak gangster musuhnya untuk bekerja sama dalam mengalahkan Namsan. Di sini, Namsan terlihat tidak takut sama sekali dan ia yakin jika dirinya bisa menang melawan mereka semua. Hingga pertarungan pun terjadi. Terlihat Namsan dan kawan-kawan berhasil mengalahkan mereka semua. Bahkan Jiwan juga berhasil membebaskan para anak muda yang telah disandra oleh Tiger. Lalu Namsan menginterogasi mereka semua untuk menanyakan di mana lokasi apartemen milik Dr. Gisu. Namun karena tidak ada yang mau memberitahunya, akhirnya Namsan pun menghajar mereka satu persatu sampai pingsan. Melihat anak buahnya pingsan, tentu saja Tiger pun takut dan akhirnya ia mengaku bahwa selama ini Tiger selalu mengirimkan anak muda hasil culikannya ke apartemen milik Dr. Gisu dan dibarter dengan air bersih. Mendengar pengakuan itu, Namsan pun meminta Tiger untuk mengantarkannya ke apartemen milik Dr. Gisu. Di sini, Tiger pun setuju dan akan membantu Namsan untuk masuk ke apartemen tersebut dengan cara berpura-pura mengantarkan anak muda yang diculik. Mendengar rencana tersebut, Namsan pun menyetujuinya. Namun Namsan kemudian menghajar si Tiger hingga pingsan agar sama dengan yang lain. Sementara di apartemen, Bu Guru menyuruh para orang tua untuk tetap tinggal di lantai paling bawah, sedangkan anak-anak mereka akan tinggal di lantai paling atas. Jadi intinya, mereka akan tinggal secara terpisah. Lalu para orang tua langsung diantarkan ke lantai paling bawah, yang mana ternyata di sana para orang tua itu akan dikerja paksakan untuk menyaring air-air kotor agar bisa diminum oleh semua orang.
Di sisi lain, Jenderal Kwan terlihat sedang memakan seekor tikus hidup-hidup yang ternyata tikus tersebut sudah disuntik dengan serum milik Dr. Gisu yang bisa membuat tubuh Kwan menjadi kebal dan abadi. Di sisi lain, Bu Guru sedang mengarahkan para murid untuk saling berkenalan dengan Suna dan juga Juye yang merupakan murid baru di sana. Namun pada saat itu, Suna tidak sengaja melihat ada bekas luka di belakang telinga para murid. Melihat keanehan itu tentu saja membuat Suna merasa curiga. Lalu setelah jam istirahat, Dr. Gisu datang ke kelas untuk membagikan air minum kepada para murid. Namun saat murid lain meminumnya, Suna malah tidak mau meminumnya. Suna juga protes karena Dr. Gisu kenapa tidak membagi air bersihnya kepada warga yang tidak tinggal di apartemen. Tidak hanya itu, Suna juga menanyakan kabar tentang neneknya yang dianggap Suna masih hidup. Padahal sebenarnya nenek Suna sudah tewas karena dibunuh oleh orang-orang Dr. Gisu. Di sini Dr. Gisu mencoba untuk menenangkan Suna dan ia juga berjanji akan mempertemukannya dengan sang nenek asalkan Suna mau meminum air yang baru saja ia berikan. Namun di sini Suna malah menjadi semakin curiga dan tetap tidak mau meminumnya. Malam harinya terlihat bekas luka milik Jenderal Kwan membesar dan berubah menjadi bentolan. Yang diketahui ternyata serum buatan Dr. Gisu ini masih belum sempurna karena khasiat dari serum tersebut hanya bertahan selama 20 jam saja. Maka dari situlah Jenderal Kwan dan pasukannya harus menyuntikkan serum itu kembali jika ingin mendapatkan kekebalan lagi. Namun saat ini stok serum milik Dr. Gisu tinggal sedikit lagi karena serum itu terbuat dari tubuh anak muda dan sekarang jumlah anak muda di dunia sudah semakin menipis. Sementara itu, Suna memutuskan untuk kabur karena ia ingin berbicara dengan neneknya. Di tengah perjalanan, ia melihat beberapa penjaga sehingga ia pun tidak sengaja malah masuk ke ruangan laboratorium milik Dr. Gisu. Dan di sana ia sangat terkejut ketika menemukan Juye yang sedang terbaring di meja operasi. Di sana, ia juga menemukan catatan rahasia milik Dr. Gisu untuk membuat serum tersebut. Dan terungkaplah faktanya, ternyata serum itu dibuat dengan cara menggabungkan gen manusia dengan gen kadal untuk menciptakan manusia abadi dan kebal dengan tembakan. Namun tak lama kemudian Dr. Gisu datang ke lab bersama orang tuanya Juye. Dengan cepat, Suna pun langsung mencari tempat untuk bersembunyi. Lalu terlihat Dr. Gisu memperkenalkan jasad anaknya dengan badan yang hanya setengah. Melihat itu tentu saja orang tua Juye panik dan takut kalau anaknya akan dibuat seperti itu juga oleh Dr. Gisu. Dengan segera, mereka pun berusaha membangunkan anaknya yang sedang terbaring di meja operasi. Namun tiba-tiba Juye kejang-kejang dan muntah-muntah hingga akhirnya nyawanya melayang karena ternyata proses eksperimen Dr. Gisu pada Juye sebenarnya belum selesai. Di sini Dr. Gisu tentu saja marah dan langsung membunuh kedua orang tuanya Juye. Lalu Dr. Gisu membuka sebuah tirai dan di sanalah ia melihat Suna yang sedang bersembunyi. Oleh karena itu, Suna pun langsung dijadikan bahan eksperimen Dr. Gisu yang selanjutnya. Sebelum operasi dilakukan, Dr. Gisu mengatakan kalau nenek Suna telah tewas karena dibunuh oleh anak buahnya. Mendengar itu, Suna pun menjadi sangat marah. Tapi sayangnya, ia tidak bisa melakukan apa-apa lagi karena saat ini dia telah terikat. Lalu, Dr. Gisu juga menjelaskan mengapa dirinya memilih anak muda untuk bahan eksperimennya. Yang ternyata, kelenjar anak muda masih sehat dan sangat penting bagi penelitiannya. Namun sebelum eksperimen dilakukan, ternyata si korban harus meminum air mineral yang biasa Dr. Gisu bagikan. Dan di sini Dr. Gisu mengira bahwa Suna sudah meminum air mineralnya. Padahal faktanya Suna sama sekali tidak pernah meminumnya. Di sisi lain, Namsan dan kawan-kawan datang ke sana dan berpura-pura akan mengirimkan pesanan anak-anak muda kepada Dr. Gisu. Lalu, para penjaga di sana ingin melakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Namun, Namsan yang sudah tidak mau bersabar akhirnya menerobos untuk masuk ke dalam. Dan saat mereka berhasil masuk ke dalam, tentu saja para pasukan Dr. Gisu langsung menyerbu mereka sehingga baku tembak pun terjadi di sana.
Sementara di sisi lain, Bu Guru sedang melaporkan kepada Dokter Gisu bahwa apartemen mereka telah diserang. Namun Dokter Gisu tidak peduli dan terus melakukan operasi kepada Suna. Kembali lagi pada Namsan dan Lee, mereka kini terlihat sedang berusaha mengeluarkan anak buah Lee yang telah ditahan oleh Dokter Gisu. Namun ternyata anak buah Lee telah berubah menjadi seperti zombie, yang mana hal itu disebabkan karena efek overdosis dari serum milik Dokter Gisu. Tanpa pikir panjang lagi, Namsan pun langsung membantai para manusia zombie tersebut. Setelah berhasil mengalahkan mereka, tiba-tiba Dokter Gisu memberikan pengumuman lewat speaker agar Namsan dan yang lainnya untuk menyerah. Dan ia juga memerintahkan seluruh pasukannya untuk membunuh Namsan dan yang lainnya. Di sini, Namsan tidak takut sama sekali dan terus melanjutkan perjalanannya untuk mencari Suna. Namun, saat akan membuka pintu, Namsan merasa curiga jika di balik pintu ini ada anak buah Dokter Gisu. Hingga akhirnya ia pun melakukan hal ini. Lalu Namsan menyuruh dua temannya untuk mengambil senjata milik anak buah Dokter Gisu yang telah mati. Namun sayangnya, tiba-tiba mereka dikepung oleh anak buah Dokter Gisu yang lain dengan jumlah yang sangat banyak. Dan di dalam Namsan menyuruh Lee dan Jiwan untuk pergi menyelamatkan Suna, sementara dirinya akan membantai mereka semua sendirian. Dan pertarungan antara Namsan dan anak buah Dokter Gisu pun dimulai. 어딨어? 아이씨. Tidak memerlukan banyak waktu, ternyata Namsan berhasil mengalahkan mereka semua dengan mudah. Sementara Jiwan dan Lee terlihat sedikit kewalahan untuk menghadapi lawan mereka yang susah untuk mati. Namun di sini Lee tidak menyerah hingga berhasil membunuh mereka semua. Sementara Namsan sendiri terlihat sedang naik ke lantai paling atas. Bersamaan dengan itu, Lee dan Jiwan dicegat oleh Jenderal Kwan. Terlihat Jenderal Kwan sangat kuat dan langsung menghajar Lee. Lalu Jenderal Kwan mengajak Lee untuk kembali bergabung dengannya agar bisa menguasai dunia dengan serum milik Dokter Gisu. Namun Lee menolaknya dan langsung menusuk mata Jenderal Kwan. Yang mana ternyata serangan itu tidak mempan dan kini Jenderal Kwan malah berubah menjadi manusia setengah zombie yang sangat kuat dan berhasil mengalahkan Lee. Sementara Jiwan sendiri terlihat sedang pergi ke lantai paling atas dan menghajar beberapa penjaga yang sedang berjaga di sana. Saat masuk ke dalam kelas, Jiwan terkejut ketika melihat para murid terlihat seperti zombie. Lalu, Jiwan menodongkan senjatanya kepada Bu Guru dan memaksanya untuk mengantarkannya ke ruangan laboratorium Dokter Gisu. Dan di saat itu juga, Jenderal Kwan datang dan langsung mencegatnya. Beruntung Namsan juga telah sampai di sana dan langsung menyuruh Jiwan untuk segera menyelamatkan Suna, sementara dirinya akan berduel 1 lawan 1 dengan manusia jadi-jadian ini. Di sini terlihat jika pertarungan mereka cukup sengit karena keduanya sangat kuat. Namun di tengah pertarungan, Jenderal Kwan berhasil memukulkan kepala Namsan ke tembok. Tapi Namsan tidak mudah menyerah dan terus melakukan serangan balik sehingga Namsan pun berhasil mengalahkannya. Sementara di sisi lain terlihat para murid dan kaum tua sedang berlarian keluar dari dalam apartemen. Sedangkan Dokter Gisu sendiri menyuntikkan serum tersebut ke dalam tubuhnya sambil ia berbicara kepada anaknya dengan mengatakan bahwa ia berjanji akan menemukan tubuh yang baru untuk anaknya itu. Di saat itu juga tiba-tiba Dokter Gisu kesakitan dan timbul bercak-bercak darah yang ternyata hal itu disebabkan karena Suna tidak pernah meminum air mineral dari Dokter Gisu sehingga pembuatan
serumnya menjadi tidak sempurna. Di sini, Dr. Gisu pun marah dan berniat membunuh Suna. Tepat pada waktunya, Jiwan datang dan langsung menodongkan senjatanya ke arah Dr. Gisu. Tapi saat Jiwan akan menembak, tiba-tiba ia diserang dari belakang oleh anak buah Dr. Gisu. Lalu, Dr. Gisu memerintahkan anak buahnya untuk memindahkan tubuh anaknya ke sebuah koper karena ia akan segera kabur dari apartemen itu. Tak lama kemudian, Namsan datang ke sana dan segera menghajar anak buah Dr. Gisu itu. Dan Dr. Gisu pun terlihat diam-diam kabur dari sana. Sebelum pergi, Dr. Gisu melemparkan sebuah granat ke laboratoriumnya dengan tujuan untuk membunuh Namsan yang masih berada di sana. Untungnya, Jiwan sempat menyelamatkan Suna sehingga mereka semua pun selamat dari ledakan itu. Sedangkan Dr. Gisu sendiri tiba-tiba ia dikepung oleh warga yang langsung mengeroyoknya. Setelah itu tampak wajah Dr. Gisu berubah menjadi bentol-bentol dan ia juga bangkit kembali, lalu ia mengambil senjata dan langsung menembak semua warga yang telah mengeroyoknya tadi. Tapi sialnya Dr. Gisu tidak sengaja menembak anaknya sendiri yang berada di dalam koper. Dengan panik Dr. Gisu pun mencoba memeriksa keadaannya yang ternyata anaknya itu telah mati. 괜찮아. 아빠가 다시 사니? Di sini, Dr. Gisu pun menjadi murka dan langsung menodongkan senjatanya ke arah Suna. Namun tiba-tiba Namsan datang dan langsung menembak Dr. Gisu hingga ia terbunuh. Setelah kematian Dr. Gisu, tiba-tiba hujan turun seolah-olah untuk memberikan penghargaan atas kemenangan mereka. Lalu Namsan dan Jiwan mengantarkan Suna ke makam neneknya. Dan di sini Suna menangis histeris karena ia tidak menyangka neneknya akan meninggal secepat itu. Di akhir film, Namsan kembali lagi ke tempat mereka dan ia kembali lagi berjualan daging di sana. Namsan juga telah memutuskan untuk merawat Suna. Dan film pun tamat. Terima kasih bagi teman-teman yang telah menyaksikan video ini sampai akhir. Dan jika kalian suka dengan channel ini, silahkan langsung saja subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tak ketinggalan video menarik lainnya dari channel ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Terima kasih.